buka-buka galeri gitu, pilih-pilih momen-momen ketika dikasih surprise gitu. Ya itu sebagian dari pengobat hati saya gitu. Saya ngedit sendiri dari pagi sampai saya ninggalin warung gitu, saya nyusun itu video. Tapi tiba-tiba di komen gitu sama dia, dan itu sakit banget komennya. Saya kepengen ketemu sama orangnya langsung di depan mata saya. Terus sama saya nggak akan memaafkan. Kepergian Epy Kusnandar rupanya masih meninggalkan luka mendalam bagi sang istri, yakni Karina Ranau. Di tengah usahanya untuk perlahan bangkit dari rasa kehilangan, Karina justru kembali dihadapkan pada situasi yang menguras emosi. Bukan soal keluarga ataupun pekerjaan, melainkan komentar-komentar pedas dari netizen yang terus menyerang nama mendiang suaminya di media sosial. Awalnya Karina memilih untuk diam dan mencoba mengabaikan berbagai ucapan miring yang bermunculan. Namun semakin hari, komentar bernada hinaan itu justru semakin menjadi-jadi hingga dinilai sudah melewati batas kewajaran. Tak sedikit ucapan yang dianggap menyakitkan karena menyeret nama almarhum yang sudah tidak bisa membela dirinya sendiri. Setelah cukup lama menahan emosi, Karina akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Baru-baru ini ia diketahui mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna melaporkan sejumlah akun yang diduga menjadi penyebar komentar kebencian tersebut. Iya, pastinya sangat mengganggu ya, sangat mengganggu aktivitas saya karena kata-katanya udah sangat-sangat menyakitkan sampai ke hati gitu. Ya mungkin kalau orang bilang, udahlah ngapain sih ngeladenin netizen gitu. Ngapain ngeladenin netizen? Iya, selama ini saya udah cukup sabar ya, karena komentarnya tuh udah ribuan, komentar-komentar dari netizen itu ribuan, dan boleh dong kalau misalnya saya merespon lah salah satu di antara komen-komen ini, dan komen ini tuh udah sangat-sangat menyakitkan buat saya gitu, kata-katanya itu loh Mas. Mudah-mudahan ini kan kemarin udah masuk laporannya ke Polres Jakarta Selatan. Saya sudah bilang semalam sama Bapak penyidik di sana berapa lama ini proses, nanti tunggu aja, nanti akan dihubungin. Ya saya berharapnya pihak dari kepolisian memperhatikan juga gitu, karena kami juga manusia. Rupanya ada alasan besar yang akhirnya membuat Karina Ranau benar-benar tak bisa lagi menahan emosinya. Semua bermula dari unggahan video perayaan ulang tahun putranya yang seharusnya menjadi momen hangat dan penuh haru bagi keluarga kecil mereka. Video tersebut diketahui dibuat Karina dengan penuh perjuangan dan perasaan campur aduk. Bukan sekadar konten biasa, melainkan sebuah cara untuk mengobati rasa rindu sang anak kepada almarhum Epy Kusnandar yang kini sudah tidak lagi bisa menemani di hari spesialnya. Namun di balik momen yang seharusnya dipenuhi doa dan dukungan, justru muncul komentar-komentar kasar yang dinilai sangat menyakitkan hati keluarga. Bukannya ikut bersimpati, sejumlah netizen malah meninggalkan ucapan pedas yang menyeret nama mendiang Kang Epy. Hal itulah yang akhirnya menjadi pemicu utama kemarahan Karina. Mati aja @Karina Ranau 9 daripada tidak bisa move on sama-sama di neraka supaya digebukin malaikat, ujar salah seorang haters dengan nama akun Iyam Fitri. Karina merasa komentar-komentar tersebut bukan hanya menyakitinya secara pribadi, tetapi juga perlahan merusak kesehatan mental keluarganya yang sampai saat ini masih berusaha bangkit dari duka mendalam sejak kepergian Kang Epy pada Desember 2025 lalu. Lantas benarkah atas ulah haters tersebut, Karina saat ini alami trauma yang cukup parah? Dan benarkah pula jika Karina enggan berdamai dengan para pembuli yang ia laporkan? Di warung tuh lagi rame banget. Saya lagi mojok sebentar lah, udah tarik napas lah sebentar. Pas lihat handphone, saya lihat komen itu. Mana ada orderan banyak, lagi kan yang dikirim ke kantor-kantor gitu. Saya lihat, aduh, saya langsung nggak tahu ya, badan saya tuh kayak nggak ada tenaga gitu. Langsung yang udah lemes, udah saya langsung duduk aja di sini, duduk diem.
udah kayak orang ini aja speechless aja, nggak tahu harus ngapain gitu. Itu gimana sih untuk kita gitu yang masih berduka di komen begitu gitu, dan itu sangat menyakitkan. Makanya saya harus ke Polres. Saya ingin kasih pelajaran untuk manusia biadab ini. Kamu mau menghina saya, apapun, mau bilang saya apapun, silahkan. Tapi jangan begitu. Mendingan saya aja yang dibilang mati aja loh, nggak apa-apa. Tapi ini kan orangnya memang sudah tidak ada, tapi dia mengucapkan kata-kata seperti itu gitu. Itu sangat menyakiti kami, sangat merusak mengganggu jiwa dan mental dan psikis kami gitu. Kan saya trauma. Saya kan sendiri sekarang, saya harus sehat, saya harus waras untuk anak saya gitu. Kalau diginiin terus kan, misalnya saya nggak ngasih pelajaran begini, dia akan terus melakukan sesuatu yang nggak akan kapok gitu. Semoga ini menjadi efek jerak, dan saya mau kalau saya kepengen ketemu sama orangnya langsung di depan mata saya, terus sama saya nggak akan memaafkan. Rasa kehilangan yang dirasakan Karina Ranau terhadap almarhum Epy Kusnandar ternyata masih begitu membekas hingga sekarang. Bahkan demi mengobati kerinduannya, Karina punya cara sederhana namun menyentuh agar dirinya tetap merasa dekat dengan sang suami tercinta. Di tempatnya berjualan, Karina diketahui sengaja memasang foto wajah Kang Epy. Bukan tanpa alasan, foto tersebut seolah menjadi teman yang selalu menemaninya setiap hari saat berjuang mencari nafkah. Bagi Karina, melihat wajah sang suami membuat dirinya merasa tidak benar-benar sendirian menjalani hidup setelah kepergian pria yang begitu dicintainya. Ada perasaan hangat yang ia rasakan setiap kali memandang foto tersebut. Seakan-akan almarhum masih ada di dekatnya, menemani, menjaganya, sekaligus mengawasi langkahnya saat bekerja demi masa depan anak-anak mereka. Pamannya 1, sate kulitnya 2. Kesedihan mendalam yang dirasakan Karina Ranau rupanya membuat dirinya memiliki kebiasaan yang begitu menyentuh hati. Sejak kepergian almarhum Epy Kusnandar, Karina diketahui cukup sering mendatangi makam sang suami, bahkan di waktu tengah malam saat suasana sudah sepi dan sunyi. Bagi Karina, tempat peristirahatan terakhir Kang Epy bukan sekadar makam biasa. Di sanalah ia merasa bisa menemukan ketenangan sekaligus meluapkan rasa rindu yang sampai sekarang masih begitu berat ia rasakan. Dalam keheningan malam, Karina kerap duduk di samping nisan sang suami sambil berbincang, mencurahkan isi hati, keluh kesah, hingga cerita tentang hari-harinya yang kini harus dijalani tanpa sosok pendamping tercinta. Momen itu pun terasa begitu emosional. Sebab meski Kang Epy telah tiada, Karina mengaku dirinya masih merasa dekat dengan sang suami setiap kali datang berziarah. Seolah-olah ia masih bisa menyampaikan semua perasaan yang selama ini tersimpan di dalam hati. Karina juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah berjanji kepada almarhum untuk tetap datang dan bercerita kepadanya. Jadi pada saat di hari itu 4 Desember, pada saat memakamkan almarhum, saya sudah berjanji bahwa saya akan terus bercerita dengan papi kami, suami gitu. Saya akan terus bercerita apapun yang terjadi gitu. Sampai saya tidak mampu lagi untuk melangkah ke sana. Artinya mungkin sampai saya tua nanti, dan bahkan sejak almarhum meninggal sampai tadi malam pun saya masih datang ke makam gitu. Kenapa? Orang mungkin bertanya, ya salah lu, kenapa diposting, kenapa dikontenin? Ya itu kan ya boleh dong, tidak ada undang-undang, nggak ada yang ngelarang gitu. Kecuali saya ngontenin orang lain yang keluarganya melarang gitu.
Nah kalau ini, karena menurut saya ini adalah cara treatment untuk diri saya khususnya gitu, diri saya pribadi, sebagai treatment untuk menguatkan saya gitu, kayak apa ya, kekuatan lah gitu. Di balik sikap tegar yang ia tunjukkan, rasa kehilangan itu tentu masih begitu membekas di hati Karina Ranau. Kepergian sosok yang selama ini menjadi teman hidupnya membuat banyak hal dalam hidup Karina terasa berubah. Terlebih ketika ia kembali mengingat berbagai mimpi yang dulu sempat mereka rancang bersama. Bersama almarhum Epy Kusnandar, Karina pernah membangun banyak harapan untuk masa depan. Salah satu impian yang paling membekas bagi Karina adalah keinginan mereka untuk berangkat menunaikan ibadah umroh. Perjalanan spiritual yang sebelumnya mereka rencanakan dengan penuh harap itu, kini tak lagi dapat diwujudkan seperti yang pernah mereka bayangkan. Tadinya aku tuh mau ngasih surprise, sebenarnya, karena kan almarhum tuh kepengen banget umroh. Terus dia bilang sama ibu, saya pengen umroh tapi maunya sama bunda, sayanya belum siap. Itu yang menjadi penyesalan terbesar saya. Nah, pada saat itu rencana bulan April ini mau ngasih tiket umroh, mau ngajakin tiket umroh, pasti dia seneng banget gitu. Tapi tidak terucap oleh saya, tidak terucap. Nah, harapannya itu. Dan ada dua lagi harapan saya, yang ingin saya wujudkan adalah tapi itu entah kapan, semua perlu proses. Ingin mewujudkan ini cita-citanya, ingin punya tempat mungkin yang bisa dijadikan usaha, yang dijadikan apa ya, tempat creative space mungkin, atau apa yang dia kepengen. Ada tempat makan, gak hanya tempat makan aja, ada tempat teaternya, ada tempat keseniannya, ada tempat pokoknya yang berhubungan dengan kehidupannya. Nah, ya pengen mewujudkan itu gitu, tapi harapannya sudah ada, tapi kan tidak semudah itu untuk mewujudkan, tapi minimal niat saya udah ada. Pelan-pelan coba diikuti langkah menuju ke sana gitu, dan tidak ngoyo. Jika memang dikasih jalan sama Tuhan, ya pelan-pelan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.